Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kiranya Allah menyertai dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rancangan Allah untuk penderitaan adalah bahwa penderitaan itu seharusnya memperbesar nilai Kristus atau keberhargaan Kristus dan kuasanya. Kristus sangat berharga dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ini adalah anugerah, adalah kasih karunia, karena sukacita terbesar orang Kristen adalah mengalami Kristus yang diagungkan dalam hidup kita. Ketika Paulus diberitahu oleh Tuhan Yesus bahwa duri dalam dagingnya tidak akan disingkirkan, Tuhan Yesus tetap mendukung dan menguatkan iman Paulus dengan menjelaskan alasannya. Tuhan berkata, "Aku mengasihi engkau, dan itu sudah cukup bagimu. Sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah." Sama seperti yang saya bacakan tadi dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Kali ini saya mengambilnya dari Alkitab edisi Bahasa Indonesia masa kini. Allah, Bapak Ibu, menetapkan bahwa Paulus menjadi lemah supaya Kristus dapat dilihat sebagai pribadi yang kuat atas kepentingan Paulus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jika kita merasa dan terlihat mandiri, kita akan mendapatkan kemuliaan, dan bukan Kristus yang mendapatkan kemuliaan. Jadi Kristus memilih hal-hal yang lemah dari dunia, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dan terkadang Allah membuat orang yang terlihat kuat menjadi lemah, sehingga kekuatan ilahi akan menjadi semakin nyata pada orang itu. Kita tahu Bapak Ibu bahwa Paulus mengalami hal ini sebagai kasih karunia karena ia bersukacita di dalamnya. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9-10, Paulus menjelaskannya sebagai berikut. "Itu sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Jadi saya gembira dengan kelemahan-kelemahan saya. Saya juga gembira kalau oleh karena Kristus saya difitnah. Saya mengalami kesulitan, dikejar-kejar, dan saya mengalami kesukaran. Sebab kalau saya lemah, maka pada waktu itulah justru saya kuat." Firman Tuhan yang barusan saya baca itu saya ambil dari Alkitab edisi Bahasa Indonesia masa kini, Bapak Ibu. Hidup dengan iman dalam kasih karunia Allah berarti kita akan dipuaskan dengan segala hal bahwa Allah selalu ada bagi kita di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, iman tidak akan mundur dari apapun yang mengungkapkan dan yang memperbesar segala hal bahwa Allah selalu ada bagi kita di dalam Yesus Kristus. Itulah yang dimaksud mengapa kelemahan dan penderitaan ada pada kita dan terjadi kepada kita. Kasih karunia Allah cukup bagi kita. Hal ini menekankan ketersediaan kasih karunia Allah yang terus-menerus bagi Paulus dan bagi setiap orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun Allah tidak menghilangkan penderitaan fisik Paulus, Allah berjanji untuk menunjukkan kuasanya dalam diri Paulus. Demikian juga,
bahwa Allah menunjukkan kuasa-Nya melalui kelemahan kita, seharusnya memberi kita keberanian dan harapan, Bapak Ibu. Ketika kita menyadari keterbatasan kita akan lebih bergantung kepada Tuhan daripada kepada energi kita, kekuatan kita, atau usaha kita, atau bakat kita sendiri, Bapak Ibu. Keterbatasan dan kelemahan kita tidak hanya membantu mengembangkan karakter Kristen, tetapi juga memperdalam ibadah kita, karena dengan mengakuinya, kita menegaskan kekuatan Tuhan. Amin.